Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita mengambil tema urgensi pribadi yang soleh dalam perspektif Al-Quran. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surah Ar-Ra'd ayat 23 yang berbunyi Jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab. Di mana penghuni surga Adanan itu adalah orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, kemudian juga dari istri-istrinya dan anak-anaknya. Dan malaikat memasuki surga Adanan itu dari berbagai pintu. Jadi dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah apa kategori soleh dalam surah ini, dan bagaimana para ulama membahas ataupun mendefinisikan ayat ini dan memberi perspektif terhadap ayat tersebut. Seorang ulama mufassir dari Universitas Islam Madinah menjelaskan bahwa kata soleh di sini sudah tentu bahwa orang-orang yang soleh akan berkumpul dengan seluruh keluarga mereka nantinya di dalam surga Adanan. Berarti kategori orang yang tidak soleh tidak akan bisa berkumpul dengan keluarga mereka di surga Adanan nantinya kelak. Kemudian waman sholaha min abaihim, menurut imam tersebut kata di sini adalah waman sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh daripada bapak ibunya, itu adalah pengertian dari waman sholaha min abaihim. Wa min dzurriyyatihim termasuk adalah istri dan suami-suami mereka. Dan yang terakhir adalah wa azwajihim. Wa azwajihim itu adalah termasuk istri dan suami-suami mereka. Dan wa min dzurriyyatihim termasuk anak dan cucu mereka. Jadi golongan-golongan daripada keluarga besar ini akan masuk bersama dan berkumpul bersama kembali di surga Adanan dengan kategori mereka semua adalah orang-orang yang soleh. Seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau berkumpul dengan seluruh keluarga besarnya di dalam surga? Pasti kita semua ingin merasakan hal itu nantinya. Untuk itu, seluruh jamaah kita mempersiapkan keluarga-keluarga kita, anak cucu kita, membimbing istri, membimbing suami kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Kemudian selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 114 dikategorikan bahwa orang-orang yang soleh itu adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Itu adalah kategori orang yang soleh menurut surah Ali Imran ayat 114. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka juga menyeru ke dalam kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga akan melarang kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka juga bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu adalah kategori orang-orang yang soleh. Itu adalah gambaran orang-orang yang soleh menurut surah Ali Imran. Bagaimana kita mempersiapkan anak cucu kita, bagaimana kita mempersiapkan dan membimbing suami dan istri kita menjadi anak-anak ataupun menjadi keluarga yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang kita sudah lakukan dengan menyekolahkan Ananda di lembaga pendidikan Islam ataupun di pesantren adalah salah satu cara terbaik bagaimana kita mempersiapkan anak cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Karena
Di dalam hal itu juga kita sudah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan sepatutnya memang kita takut meninggalkan keturunan-keturunan kita itu keturunan-keturunan yang lemah. Itu artinya kita mempersiapkan anak didik kita ataupun kita mempersiapkan anak cucu kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dengan mencekolahkan mereka di lembaga pendidikan Islam ataupun pesantren. Nah, kemudian apa yang menjadi ataupun langkah yang telah kita lakukan untuk mewujudkan itu adalah menjadi langkah terbaik yang sudah kita buat. Di samping menyekolahkan anak kita ke lembaga pesantren, kita juga pastinya harus banyak memperbaiki diri. Mulai dari menghadiri kajian, itu adalah salah satu hal yang paling utama untuk mengupgrade apa yang menjadi kebutuhan kita dalam ilmu agama. Alhamdulillah sekarang kita sudah disuguhkan dengan berbagai ceramah para ustadz, kita sudah disuguhkan dengan berbagai kajian-kajian oleh ustadz-ustadz yang kondang. Hal itu sudah bisa kita manfaatkan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih takwa dan lebih banyak untuk beramal soleh. Karena kajian-kajian yang disajikan sudah banyak, tinggal kita melihat mana yang menjadikan kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian anak-anak yang soleh kita juga jelas merupakan aset terbesar kita sebagai orang tua. Hal itu bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada 3 yang akan membantu kita setelah kita mati. Salah satunya adalah wawaladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya dari itu kita semua, seluruh jamaah, seyogianya lah untuk menjadikan anak-anak kita, untuk menjadikan anak cucu kita, membimbing istri dan suami kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Karena sudah jelas tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd bahwa kita nantinya dengan keluarga kita yang soleh akan dikumpulkan kembali di surga adanan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.